Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana nih kabarnya? Semoga tambah semangat dan selalu sehat. Baik, seperti janji Ibu, kita akan membahas tentang ukuran letak data berkelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas untuk ukuran letak data tunggal dan data berbobot, terima kasih ya. Pokoknya keren-keren, hebat-hebat deh kalian yang selalu semangat untuk belajar. Dan bagi yang belum, tetap Ibu nantikan tugasnya dan semoga kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Baik, untuk penjelasan kemarin tentang ukuran letak, Ibu ingatkan kembali ya. Ukuran letak itu dinyatakan dalam fraktil. Fraktil itu adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Kemarin membahas tentang kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal dan data berbobot. Oke, baik anak-anak Ibu, sudah siap untuk belajar? Pastinya sudah siap ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data berkelompok. Ya, kita mulai dengan membahas kuartil. Masih ingat ya definisi dari kuartil? Kuartil itu adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Di mana lambang dari kuartil itu adalah I. Dan ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Wah, hebat-hebat nih, masih ingat definisi dari kuartil. Nah, sekarang kita perhatikan ya, rumus kuartil data berkelompok itu apa sih? Nah, ini dia rumusnya. Q ke I sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK dibagi F QI dikali P. Nah, Q ke I itu adalah kuartil ke I. Nah, I-nya bisa diganti dengan 1, 2, dan 3 tergantung dari pertanyaannya. Kemudian, N itu adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. Kemudian, TB di sini adalah tepi bawah kelas kuartil. Jadi, penentuannya adalah menentukan kelas kuartil dulu. Kemudian, FK adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. F ke I yaitu frekuensi kelas kuartil, kemudian P-nya adalah panjang kelas. Bisa dipahami ya untuk rumusnya? Nah, bagaimana dengan desil? Oke, desil itu merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, lambang dari desil apa? Iya betul, lambang desil itu adalah D. Jenis desil ada 9, yaitu dari D1, D2, D3, D4, dan seterusnya sampai D9. Oke, bagaimana rumus desil data berkelompok? Nah, desil data berkelompok adalah D ke I sama dengan TB ditambah I per 10N dikurangi FK dibagi FDI dikali P. Di mana DI itu adalah desil ke I, I-nya bisa diganti dengan 1, 2, 3, sampai 9, tergantung dari pertanyaannya. Kemudian N itu adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi, TB itu adalah tepi bawah kelas desil, FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FDI adalah frekuensi kelas desil, dan P itu adalah panjang kelas. Bagaimana anak-anak? Bagaimana rumus desilnya? Hampir sama ya dengan rumus kuartil, yang membedakan itu adalah notasi dan pembaginya. Baik, bagaimana dengan persentil? Persentil itu merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil dilambangkan dengan P, dan jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, P3, sampai P99. Penasaran dengan rumusnya? Rumus persentil data berkelompok adalah, oke, diperhatikan ya rumusnya ya. Wah, hampir mirip semuanya. Yang membedakan itu adalah notasinya. Jadi untuk persentil itu notasinya P ke I sama dengan TB ditambah I per 100, ini dibagi 100 ya, dikali N
dikurangi FK dibagi FPI dikali P. Di mana PI itu adalah persentil ke I. I-nya itu dari 1, 2, 3, sampai 99 tergantung yang ditanyakan di dalam soal. N adalah banyaknya data, TB itu adalah tepi bawah kelas persentil, FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, EPI itu adalah frekuensi kelas persentil, dan P itu adalah panjang kelas. Jadi yang lebih utama dari kuartil, desil, persentil yaitu mencari kelasnya dulu. Seperti kalian waktu mengerjakan median. Oke, untuk lebih memahami rumusnya, di sini ada contoh soal, yaitu berupa tabel distribusi frekuensi. Berarti otomatis pengerjaannya harus menggunakan rumus data berkelompok, ya. Jadi diketahui tabel distribusi frekuensi berupa data berat badan, ya. Di sini ada 7 kelas, ya. 40 sampai 44 kilo itu ada 2 orang. 45 sampai 49 itu ada 3 orang, 50 sampai 54 itu ada 10 orang, 55 sampai 59 ada 8 orang, 60 sampai 64 ada 7 orang, 65 sampai 69 ada 9 orang, 70 sampai 74 ada 1 orang. Dan dari tabel tersebut ditanyakan kuartil pertama, desil kelima, dan persentil ke-60. Baik anak-anak, sudah siap? Konsentrasi. Kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu menentukan kuartil pertama, ya. Baik, untuk menentukan kuartil data berkelompok itu rumusnya adalah I ke I sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK dibagi F ke I dikali dengan P. Nah, sekarang di tabel distribusi frekuensi, jumlah frekuensinya adalah 40. Jadi N-nya adalah 40. Tahap pertama, untuk menentukan nilai kuartil itu harus cari kelas kuartilnya. Caranya adalah dari seperempat N-nya. Ya, dari seperempat N-nya, 1/4N itu sama dengan 1/4, N-nya itu 40. Jadi seperempat dari 40 itu sama dengan 10. Nah, sekarang kita cari kelas kuartilnya itu ada di frekuensi ke-10 nih. Oke, perhatikan tabel. Dari tabel, Ibu tambahkan 1 kolom dan Ibu kasih nama di sini frekuensi kumulatif. Ya, caranya sama seperti penjelasan Ibu waktu menentukan ukuran letak data berbobot. Nah, untuk kelas pertama nih, ini 2 ini dapat dari mana? 2 ini dapat dari frekuensi kelas pertamanya, yaitu 2. Kita pindahkan. Kemudian 5 dapat dari 2 ditambah 3, yaitu 5. Kemudian berikutnya 5 ditambah 10 itu 15. 15 ditambah 8 itu 23. 23 ditambah 7 itu 30. 30 ditambah 9, 39. 39 ditambah 1 yaitu 40. Nah, sekarang frekuensi ke-10 itu terletak di mana? Konsentrasi di frekuensi kumulatif. Di sini 2. 2 artinya ini frekuensi ke-1 dan ke-2 itu nilainya adalah 40 sampai 44. Ini berarti kelas pertama. Yang diminta adalah frekuensi ke-10. Nah, ini untuk kelas kedua. Kelas kedua itu frekuensi ke-3 sampai ke-5, ya. Perhatikan di sini ke-3 sampai ke-5 itu kelasnya adalah kelas kedua, yaitu dari 45 sampai 49. Belum cukup ya. Yang diminta itu adalah frekuensi ke-10. Kita lanjut frekuensi ke kelas ketiga nih. Frekuensi kumulatif kelas ketiga ini 15. Ini artinya frekuensi ke-6 sampai ke-15 itu adalah kelas ketiga nih. Nilainya dari 50 sampai 54. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita berhitung sampai 15 itu melewati 10 ke? Melewati 10 ya. Dari 6 sampai 15 berarti 10 ada di kelas ketiga ini ya. Berarti Ibu kasih tanda ya, diwarnai dengan tanda kuning ini, berarti ini adalah kelas kuartil pertama. Berarti otomatis kita bisa menentukan TB-nya. TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil. Cara mencari TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Karena yang dicari adalah
tepi bawah kelas kuartil, berarti batas bawahnya adalah batas bawah kelas kuartil. Berapa batas bawah kelas kuartil? Nah, konsentrasi yang Ibu warnai ini yaitu 50 ya. 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dari yang kuning ini Ibu tanda konsentrasi di frekuensi kumulatif. Lihat sebelumnya berapa nilainya, yaitu 5 ya frekuensi kumulatifnya. 5 itu dari 2 ditambah 3 yaitu 5. Kemudian frekuensi kelas kuartil pertama, ini lihat lagi di tanda kuning ini. Frekuensi kelas kuartil ini lihat, ini adalah 10 ya. 10 ya. Oke, untuk panjang kelasnya itu 5 dapat dari mana? Yaitu jarak antara batas bawah ke batas atas. 40 ke 44 itu ada berapa angka? Betul, ada 5 angka ya. Coba dihitung. 40, 41, 42, 43, 44. Ada 5 angka, berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan TB-nya yaitu 49,5. Kita masuk. Ditambah setengah N-nya itu adalah 10. Kita ganti ya. Dengan 10. Dikurangi FK-nya yaitu 5. Dibagi dengan F ke Q1 itu adalah 10. Panjang kelasnya 5 ya. Jadi Q1 sama dengan 49,5 ditambah 10 dikurangi 5 itu 5/10 dikali dengan 5. 5 dikali 5 25. 25 dibagi 10 2,5 ditambah 49,5 hasilnya adalah 52. Jadi didapatkan kuartil pertamanya yaitu 52. Oke? Bisa ya dipahami tahapan pengerjaan. Baik, supaya lebih memahami lagi, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mencari desil kelimanya. Baik, untuk rumus desil data berkelompok yaitu D ke I sama dengan TB ditambah I/10 ya. Ingat, desil harus dibagi dengan 10. I/10N dikurangi FK dibagi FDI dikali dengan T. Karena pertanyaannya adalah desil kelima, berarti I-nya ganti dengan 5. D di 5 sama dengan TB ditambah 5/10N dikurangi FK dibagi FD5 dikali dengan ya, tabelnya sama. Berarti otomatis jumlah frekuensinya juga sama ya. Berarti N-nya sama dengan 40. Nah, tahapan pertama tadi adalah mencari kelas desilnya dulu. Bagaimana cara mencari kelas desilnya? Yaitu cari 5/10N-nya dulu ya. 5/10N-nya yaitu 5/10 dikali N sama dengan 5/10 dikali 40. Itu sama dengan 5 dikali 40 itu kan 200. 200 dibagi 10 itu 20. Jadi untuk desil kelima itu terletak pada frekuensi ke-20. Nah, bagaimana cara mencari kelasnya? Itu tahapannya sama seperti waktu mencari kelas kuartil ya. Oke, konsentrasi pada tabel. Oke, pada tabel di sini di frekuensi kumulatif. Kelas pertama itu dari 1 sampai 2. Belum cukup ya. Kemudian kelas kedua itu dari 3 sampai 5. Belum cukup juga. Lanjut ke kelas ketiga. Kelas ketiga itu dari 6 sampai 15. Yang diminta itu adalah ke frekuensi 20. Belum cukup juga. Kita lanjut ke kelas keempat. Kelas keempat itu dari 16 sampai 23. Nah, sekarang pertanyaannya frekuensi ke-20 masuk range ini tidak? Ya, masuk ya. Dari 16 sampai 23 otomatis melewati 20 ya. Berarti desil kelima itu kelasnya ada di kelas keempat. Nilainya dari 55 sampai 59, frekuensinya 8. Ya. Oke, sekarang otomatis bisa mencari TB-nya yaitu tepi bawah kelas desil kelima. Yaitu sama dengan batas bawah desilnya yaitu 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5.
FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, itu lihat di frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 15. 15 dapat dari mana? 2 ditambah 3 ditambah 10, yaitu 15. Frekuensi desil kelima sama dengan 8 ya. Oke, lihat di yang ibu tandain kuning ini, frekuensinya adalah 8, kemudian panjang kelasnya adalah 5. Nah, sekarang sudah ada semua, kita masukkan ke dalam rumus. D5 sama dengan TB-nya yaitu 54,5 ditambah 5/10 N-nya itu 20 dikurangi FK-nya itu 15 dibagi FD5-nya itu 8 dikali panjang kelasnya itu 5. D5 sama dengan 54,5 ditambah 20 dikurangi 15 itu 5 dibagi 8 dikali 5. 5 dikali 5, 25 dibagi 8 yaitu 3,125 ditambah 54,5 hasilnya adalah 57,625. Jadi didapatkan desil kelimanya adalah 57,625. Ya anak-anak, bisa dipahami ya semuanya? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu menentukan persentil ke-60. Oke, bagaimana caranya? Hampir sama dan sekarang harusnya lebih mahir lagi ya. Tahapan pencarinya sama. Oke, baik, datanya sama berarti N-nya juga sama ya. Sama dengan 40. N ini diingat jumlah frekuensi. Oke, menentukan persentil itu rumusnya untuk data berkelompok itu PI sama dengan TB ditambah I/10N dikurangi FK dibagi FPI dikali dengan PI. Nah, karena pertanyaannya adalah persentil ke-60, berarti I-nya ganti dengan 60. Berarti P60 sama dengan TB ditambah 60/100N dikurangi FK dibagi FP60 dikali dengan P. Ya, ini sudah diketahui N-nya 40, berarti tahapan pertama kita cari kelas persentil ke-60-nya melalui 6/100N. Ya, 6/100N itu sama dengan 6/100 dikali 40. 60 dikali 40 itu 2400 ya. 2400 dibagi 100 hasilnya 24. Nah, sekarang kita cari frekuensi ke-24 itu terletak di mana? Konsentrasi pada tabel. Kelas pertama itu 2. Berarti ini artinya frekuensi ke-1 sampai ke-2 itu di kelas pertama. Sekarang lanjut ke kelas kedua. Itu frekuensi dari 3 sampai ke 5 itu kelas ke-2. Belum cukup ya? Yang diminta itu 24, ingat. Kemudian lanjut ke kelas ketiga. Dari frekuensi ke-6 sampai ke-15 itu ada di kelas ke-3. Belum cukup juga, karena ini sampai 15 kelas ketiga itu. Lanjut ke kelas ke-4. Dari frekuensi 16 sampai 23 itu adalah kelas ke-4. Yang diminta berapa tadi? 24. Belum cukup ya? Lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas ke-5 di sini. Dari frekuensi ke-24 sampai ke 30 itu adalah kelas ke-5, yaitu nilainya 60 sampai 64. Berarti 24 masuk di kelas ke-5. Ibu tandai dengan warna kuning ini adalah kelas persentil ke-6. Sudah didapat ya kelasnya? Baik, berarti kita bisa menentukan TB-nya. TB tepi bawah persentil ke-60 sama dengan batas bawah persentil ke-60 yaitu 60 ya ini. Dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-60. Lihat sebelumnya yaitu 23. 23 tadi dapat dari mana? 2 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 8. Pokoknya sebelumnya deh. Sebelum frekuensi kelas persentil ke-60. Itu 23 ya. Frekuensi persentil ke-60-nya berapa? Lihat yang ibu tandai kuning. Ini 7 ya frekuensinya. Pindahkan 7, kemudian panjang kelasnya yaitu 5. Sudah dapat semuanya, kita masukkan ke dalam rumus. P
P60 sama dengan TB-nya yaitu 59,5 ditambah 60/100 N-nya itu adalah 24 dikurangi FK-nya itu 23 dibagi frekuensi persentil ke-60-nya itu 7 dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5. P60 sama dengan 59,5 ditambah 24 dikurangi 23 itu 1 dibagi 7 dikali dengan 5. 1 dikali 5 itu 5 dibagi 7 itu hasilnya 0,714. Nah, Ibu bulatkan ya. Ibu ambil 3 angka di belakang koma ya. 0,714 ditambah 59,5 hasilnya adalah 60,214. Jadi didapatkan persentil ke-60-nya adalah 60,21. Oke, sudah semakin mahir ya berhitungnya. Nah, Ibu harapkan kalian diperhatikan tahap demi tahap ya, langkah-langkah dari pengerjaan. Baik anak-anak Ibu, dari penjelasan tadi mengenai menentukan ukuran letak data berkelompok, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kalian hitung dulu ada jumlah frekuensinya berapa, kemudian dilanjutkan dengan mencari kelasnya. Nah, setelah mencari kelasnya otomatis kalian bisa menentukan TB, FK, kemudian frekuensi kelasnya, kemudian panjang kelasnya, baru dimasukkan ke dalam. Dan untuk lebih memahami lagi, coba kalian kerjakan latihan berikut. Tetap semangat anak-anak Ibu, seperti biasa, latihan dikerjakan di buku tugas ya. Kemudian fotokan hasilnya melalui WA, dan bila ada kesulitan atau kendala, kita bisa diskusikan. Baik, Ibu tunggu ya hasilnya. Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan ukuran penyebaran data. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.